Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan coaching praobservasi dengan rekan saya yang bernama Ibu Herita. Ya, yang ini juga salah satu tugas dari aksi nyata saya di modul 2.3. Ya. Baiklah Bu Herita. Assalamualaikum Bu Herita. Waalaikumsalam Bu Lucy. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, ini saya minta waktunya Bu Herita ya. Kebetulan juga udah kosong ya jam ngajar. Berarti tidak mengganggu ya Bu ya. Ini Bu Herita. Sebelum melakukan observasi ini, kemarin kan sesuai dengan perkataan, maksudnya percakapan kita kemarin, saya akan melakukan supervisi dengan Bu Herita ya di kelas Bu Herita, di mana supervisi ini akan membantu Ibu untuk meningkatkan, mengembangkan kompetensi mengajar Ibu. Kira-kira Ibu bisa menceritakan nanti ya, kita santai aja, apa yang Ibu harapkan setelah pembicaraan kita hari ini. Mungkin saya sangat berharap dari Bu Lucy khususnya atau dari teman-teman guru penggerak lain mungkin ada sharing, berbagi ilmu yang udah Ibu Lucy dapatkan, atau mungkin sebaliknya juga kami siap berbagi pengalaman juga bersama Ibu Lucy. Oke Bu Herita, jadi yang Ibu harapkan itu juga saling berbagi informasi terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok ya Bu ya. Terkait dengan pembelajaran besok, semoga saya bisa membantu Ibu, dan saya mohon izin Bu untuk observasi Ibu Herita. Boleh? Ya, mudah-mudahan tidak terbeban ya Bu ya. Ya, oke. Kalau saya boleh tahu Bu, Ibu Herita besok mengambil materi apa ya? Kebetulan materi ini saya ngambil tentang sistem ekspresi, sistem pembuangan zat sisa pada tubuh manusia. Gitu Bu. Kira-kira dari materi yang Ibu sampaikan, tujuan pembelajarannya apa sudah Ibu susun? Tujuannya itu lebih ke siswa itu mengenal tentang sistem ekspresi. Nanti di sana ada organ-organ yang mereka harus tahu untuk apa, manfaatnya apa untuk kehidupan dia. Itulah kira-kira seperti itu. Oh ya, bagus sekali Bu ya, luar biasa sekali. Anak-anak bisa memahami organ tubuhnya sendiri dan bagaimana fungsinya. Ya, di sini pasti Ibu sudah melakukan persiapan untuk yang Ibu lakukan untuk kegiatan pembelajaran besok. Kira-kira apa saja persiapan Ibu yang Ibu lakukan pada pembelajaran esok harinya? Ya, mungkin seperti biasanya saya akan mempersiapkan perangkat pembelajarannya seperti SKPP, KPD, media. Mungkin ya kita nanti akan menggunakan LKS ya, maaf. Nah kira-kira itu Bu Lucy ya. Dan evaluasi, lembar evaluasi satu lagi. Luar biasa sekali Bu ya, sudah lengkap ini kayaknya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu persiapkannya itu sudah terkait untuk pembelajaran besok. Kira-kira dalam materi besok Bu Herita, kira-kira adakah materi yang sulit dan siswa itu sulit menangkap materi tersebut? Kalau soal itu kan kembali lagi ke siswanya ya Bu ya. Ada yang cepat nanggap, ada yang lambat ya, itu variatif kan Bu. Oh berarti seperti itu Bu ya, ada siswa kita karena beragam Bu ya. Ya, ada yang mungkin dari Ibu yang sampaikan tadi bisa saya tangkap, berarti ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada juga yang kurang ya. Di sini terkait kesiapan belajarnya Bu, tentu Bu Herita punya strategi atau mode pembelajaran atau metode-metode yang Ibu gunakan untuk pembelajaran esok terkait materi sistem ekspresi manusia. Kira-kira bisa Ibu bicarakan sedikit tentang materi tersebut Bu?
Ya mungkin kan karena tadi siswa kita berbeda, ya berbeda. Jadi saya juga menyediakan pembelajaran yang beragam, seperti misalnya dengan memfasilitasi mereka gambar, ada yang video, intinya beragam lah, karena kita tahu siswa itu beragam. Jadi mungkin ada siswa yang lebih mudah nangkap dengan melihat gambar, ada siswa yang lebih senang nonton video, nah gitu ya. Kemudian bagi siswa yang lebih cepat nanggap gitu, biasanya saya memberikan LKPD-nya yang lebih menantang gitu ya. Kemudian untuk yang sedang, mungkin saya menggunakan LKPD yang lebih sederhana. Bagus sekali ya Bu Herta. Di sini Ibu sudah mempersiapkan terkait sampai ke media pembelajaran serta ke LKPD-nya ya. Situ kalau saya lihat, saya baca ya, itu Ibu sudah mempersiapkan pembelajaran terkait dengan kebutuhan siswa tersebut. Jadi Ibu kayaknya seperti ini, kalau sudah lihat dari media pembelajarannya, kemudian dari LKPD-nya, Ibu sudah munculkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana Ibu sudah menyediakan berbagai media, itu dari media gambar, media video, kemudian juga ada beberapa bacaan ya Bu ya, yang saya tangkap tadi. Itu kira-kira bantuan apa yang Ibu berikan pada saat pemberian materi dari sistem ekspresi manusia tadi Bu? Ya, mungkin saya lebih ke mengawasi, memfasilitasi mereka. Seperti itu. Apa-apa yang nggak paham mungkin bisa kita arahkan ya Bu ya. Jadi bagus sekali ya Bu Herta, Ibu ada pandangan untuk merencanakan sedetail mungkin. Ya, Ibu sudah menyampaikan tadi terkait Ibu menyiapkan ini ya. Bagus sekali ya Bu Herta. Bu Herta sudah ada pandangan ini, sudah merencanakan sedetail mungkin apa yang Ibu sampaikan tadi. Terkait menyiapkan ini, kira-kira apa yang saya lihat tadi Ibu lagi mempersiapkan ya Bu ya? Ya, mempersiapkan proses. Masih dalam proses ya Bu ya? Iya. Baik Bu Herta, kira-kira kapan Ibu dapat menyelesaikan yang tugas tadi Bu? Insya Allah sekarang akan saya selesaikan itu untuk persiapan besok. Oh ya Bu Herta, ya kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dapat menyelesaikan tadi? Polisi mungkin atau guru-guru yang lain. Baik, mungkin saya akan membantu Ibu selagi saya bisa bantu. Kemudian kira-kira dalam supervisi besok, kira-kira apa yang Ibu Herta mau tingkatkan? Oh iya Bu Lucy, mungkin besok saya berencana akan meningkatkan areal pengembangan intelektual saya, kemudian bagaimana menyampaikan materi dengan lebih jelas supaya anak-anak menangkap pembelajaran menjadi lebih mudah, dan juga mengembangkan mengontrol sosial emosional siswa. Bagus sekali Bu ya. Di sini saya tangkap Bu Herta sudah maksudnya ingin meningkatkan kemampuan secara profesional, kemudian pedagogik, juga kepribadian sosial dalam menghadapi keberagaman karakter siswa kita ya Bu ya. Iya. Bagus sekali Bu Herta. Semoga besok observasi kita bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya terima kasih atas Ibu ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya atau coaching saya dengan pra-observasi dengan Ibu Herta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita semua sehat ya hari ini. Ada yang nggak datang? Ada semua. Oke, dulu.
Sebelum kita mulai baca doa dulu. Baik, hari ini kita akan mengulang masuk ke materi sistem ekspresi pada manusia, ya. Dan hari ini kita akan masuk materi sistem ekspresi pada manusia. Nah, apa itu ekspresi? Review kan, apa itu ekspresi? Apa itu ekspresi? Intinya sistem ekspresi itu adalah sistem pada tubuh yang memproses atau mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuh. Oke, itulah ada beberapa organnya. Ada kulit, oke. Ada kulit, ada apa lagi? Ginjal. Yang pertama organnya kulit ya. Oke. Kemudian ginjal mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa ginjal? Ini mengeluarkan nah, kemudian ginjal mengeluarkan buat kelompok. Oke, kelompoknya itu berdasarkan tempat duduk terus ya. Melanjutkan bahasan mengenai struktur dan fungsi sistem ekspresi pada manusia, khususnya pada organ ekskresi kulit, paru-paru, dan hati. Kulit. Ketika berolahraga, kita akan mengeluarkan keringat. Selain menjaga suhu tubuh, berkeringat ternyata juga berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Selain fungsi tersebut, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya
dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, berbagai jenis kuman, dan zat kimia berbahaya. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan dari luar. Kulit terdiri atas dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau kulit ari dan lapisan dermis atau kulit jangat. Lapisan epidermis atau kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Pada lapisan epidermis masih terdapat beberapa lapisan kulit, antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas, dan lapisan stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Di bawah stratum granulosum terdapat lapisan stratum germinativum yang terus-menerus membentuk sel-sel baru ke arah luar menggantikan sel-sel kulit yang terkelupas. Lapisan dermis atau kulit jangat. Lapisan dermis terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak atau glandula sebasea, dan kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang. Pangkal kelenjar keringat menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat, sehingga merangsang produksi keringat. Kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, natrium klorida, dan urea dari dalam darah yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Di bawah lapisan dermis, terdapat lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan hipodermis bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Lapisan hipodermis banyak tersusun atas jaringan lemak, sehingga juga berfungsi menjaga suhu tubuh. Paru-paru. Selain berfungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Organ ekskresi itu ada 4 ya, ada kulit, ginjal, kemudian paru-paru, dan hati. Oke, nah ini ada 4 nih, ada 4 jenisnya. Nah sekarang indikator yang akan kita pelajari di sini adalah menyebutkan organ penyusun sistem ekskresi. Menyebutkan organ penyusun dari sistem ekskresi. Berarti kalau sistem ekskresinya kita ambil ginjal, berarti organ penyusun ginjal itu apa saja. Gitu ya. Nah, kemudian mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi. Nah, kita ada 4 kelompok nih. Nah, satu kelompok satu organ. Ya, satu kelompok satu organ yang dibahas. Oke? Nah, itu akan Nah,
3 hati baru, kemudian 4 hati. Ya. Oke, silahkan. Silakan gambar organnya, keterangan, baru untuk MC dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ini gambar paru-paru. Ekspresi yang mengeluarkan metabolisme berupa CO2 dan HO2. Selain berfungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekspresi. Ini gambar paru-parunya. Ini rongga hidung masuk ke trachea. Habis itu masuk ke bronkus, bronkiolus. Isinya paru-paru, habis itu diafragma. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus bagi kelompok. Dan untuk kelompok 2 Kami dari kelompok 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sekian masuk dalam ini adalah gambar kulit termasuk salah satu sistem gambar ekspresi. Kulit berdiri atas 2 lapisan dari 2 lapisan berdiri, 2 lapisan berdiri. Kulit berfungsi menjaga suhu supaya kulit
Setelah selesai pembelajaran ini, Ibu minta kalian mengisi roda perasaan. Di sini kan ada pilihan ya, ada gembira, senang, takut, sedih, marah, atau mengantukkah waktu belajar bersama. Tadi mengenai sistem ekspresi. Silahkan tuliskan di kertas yang sudah dibagikan tadi. Ya, masing-masing punya kertas sendiri, silahkan diisi. Kalau sudah kita tempelkan di sini ya. Kita tempelkan di sini masing-masing. Silakan satu-satu dan kemarin untuk tempelkan. Ya, bawa warna aja. Nanti kan dapat kelompok satu di sini. Pokoknya satu warna aja. Terserah di mana. Ya, satu tempat di bawah aja. Silakan kalau udah langsung pindah, nggak perlu lama-lama. Nggak perlu lama-lama sebenarnya. Jangan dulu. Silakan dulu kembali. Yang udah selesai menempel silahkan meninggalkan tempat. Nah, masuk juga ya. Iska. Sarah.
Ya. Artis ya? Ini kamar juga. Is. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti hasilnya semua bahagia, senang ya, dan gembira. Demikian pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini saya akan melakukan coaching pasca observasi. Ya, di sini saya dengan Ibu Herita ya akan melakukan wawancara kembali atau coaching kembali. Baiklah Bu Herita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucy. Gimana kabarnya Bu Herita? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah sehat ya Bu Herita ya. Alhamdulillah, Lucy. Ini mohon waktunya juga lagi Bu Herita, sudah mengganggu yang tidak keberatan ya Bu Herita ya. Ini kita sekedar mau ngobrol-ngobrol dikit aja dulu Bu Herita, ngobrol-ngobrol ringan ya, terkait dengan pembelajaran yang udah Ibu lakukan kemarin ya, yang sudah juga saya observasi. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dari obrolan kita pagi ini. Kira-kira Ibu Herita maunya dapat apa? Mungkin ya setelah kemarin mengajar dengan dipantau oleh Bu Lucy, mungkin harapan saya Bu Lucy bisa sharing, bisa kasih masukan untuk saya bagaimana penampilan saya kemarin. Jadi saya pribadi minta masukan dari Bu Lucy untuk kedepannya saya lebih baik lagi dalam mengajar. Baiklah Bu Herita, berarti begitu ya Bu Herita. Ini berarti percakapan kita pagi ini ya. Dari minggu lalu kita sudah melakukan, Bu Herita sudah melakukan praktek pembelajaran. Ya, kita di hari ini sharing terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan, apa saja yang Ibu lakukan, kekurangannya dan bagaimana perbaikannya ataupun yang akan dilakukan, mungkin apakah masukan atau saran. Nah Bu Herita, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Herita setelah melakukan pembelajaran pada kemarin hari. Ya, gimana ya, mungkin rasanya ada sedikit lega karena mungkin belum terbiasa ya dengan kondisi yang seperti kemarin ya. Terkait dengan pembelajarannya, saya sudah merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik, kemudian menyediakan media pembelajaran yang beragam sesuai kebutuhan siswa yang mungkin sebelumnya kita pukul rata ya, kita samakan semua siswa yang berlatar belakang kemampuan yang berbeda gitu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Herita. Mengenai perbaikan yang direncanakan kemarin, apakah perbaikannya itu sudah tercapai Bu Herita yang Ibu programkan? Ya, sudah tercapai Bu ya. Kemarin saya menggunakan media gambar, bacaan dan tayangan video sesuai dengan perencanaan saya. Sudah saya laksanakan. Alhamdulillah ya. Jadi dari perencanaan sampai pelaksanaan yang Ibu laksanakan dan tujuan pembelajaran, Ibu merasa sudah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Nah, kira-kira anak-anak apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya atau belum seperti yang Ibu tulis di dalam RPP Ibu?
tujuan pembelajaran kemarin kan siswa dapat memahami tentang sistem ekspresi ya Bu ya, dan mendeskripsikan fungsi dari sistem ekspresi pada manusia itu sendiri. Nah kemudian dari proses pembelajaran sampai dari hasil pembelajarannya dan hasil evaluasinya, anak-anak sudah mampu memahami dan mendeskripsikan fungsi dari sistem ekspresi tersebut. Luar Alhamdulillah. biasa, Bu Rita ya. Luar biasa, tujuan pembelajarannya sudah terlihat tercapai dalam pembelajaran kemarin. Apa yang Ibu rasakan sudah baik dan perlu dipertahankan, dan apa juga yang Ibu rasakan masih kurang yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Yang sudah baik, saya sudah melakukan pembelajaran secara konseptual, kemudian menggunakan media yang beragam. Ya, saya rasa itu baru ya, mungkin ya. Kalau Sebelumnya di segi, kita nggak buat yang beragam itu Bu ya, mungkin ya. berarti di sini sudah mulai pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Iya. Kemudian kalau kekurangannya gimana Bu? Masih Bu, mungkin ada kelemahannya yang ataupun yang harus Ibu tingkatkan. Mungkin terkait praktik pembelajaran kemarin yang masih kurang di pembelajaran berdiferensiasi itu, walaupun saya sudah persiapkan, ternyata masih banyak kurangnya. Nah, seperti mungkin ya siswa masih fokus ke apa ya kita bilang, masih fokus ke satu masalah gitu, sedangkan mereka sudah kita bagi tugasnya yang berbeda-beda gitu. Mungkin ya. Luar biasa Bu Rita. Berarti Bu Rita sini ya masih ada sedikit yang masih ditingkatkan Bu ya. Terkait evaluasi dan area pengembangan, kira-kira apa kiat Ibu atau cara Ibu untuk mengembangkan potensi? Mungkin yang saat ini kita lakukan adalah dengan pendalaman materi, dengan bergabung di webinar online, MGMP, dan pelatihan-pelatihan PMM. Juga saya belajar mungkin sedikit di medsos atau di YouTube belajar. Luar biasa, betul-betul guru yang model masa kini Bu ya. Belajarnya ya. Mohon doanya Ibu. Ya, tidak cukup hanya pendalaman materi saja, juga mengikuti webinar online secara online. Baru beberapa Ibu. Ya, ikut juga MGMP Bu ya, kemudian juga ikut pelatihan di PMM ya, juga di media sosial, dan juga pembelajaran mungkin dengan secara otodidak di melalui YouTube Bu ya. Luar biasa. Terkait itu juga Bu, kira-kira Ibu mulai kapan dan berapa lama Ibu bisa mencapai target Ibu? Mungkin saya mulai dari sekarang Ibu ya, dan menyelesaikan kira-kira 4 atau mungkin 6 bulan ke depan. Luar biasa, Ibu sudah terencana sepertinya. Insya Allah kita doakan. Ya, Semoga alhamdulillah. lancar. Semoga Ibu Rita bisa mencatat dan apa-apa yang supaya tidak terlewatkan dan tidak terlupakan. Mungkin bisa Ibu melihat buat catatan kecil, yaitu saran saya Bu, supaya dengan ini juga bisa menjadi motivasi Ibu. Kira-kira dalam pembelajaran atau peningkatan kompetensi Ibu, kira-kira siapa yang bisa menjadi motivasi atau terinspirasi Ibu misalnya? Mungkin kalau saya pribadi motivasinya dari kepala sekolah, guru-guru lain seperti Ibu Rusi mungkin salah satu juga motivator ya buat saya selaku calon guru penggerak. Insya Allah akan jadi guru penggerak ya. Alhamdulillah Bu Rita, mudah-mudahan tercapai, amin ya. Saya biasa-biasa saja Bu Rita, mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik ya untuk sekolah. Kira-kira apakah ada jadwal Ibu memulainya ataupun ada jadwal tertentu? Iya. Saya akan membuat jadwal terencana tertentu, mungkin mencatat hal-hal yang penting, ya mungkin lebih fokus lagi. Oke, ya. Baiklah Bu Rita, terima kasih atas waktunya. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan kompetensi kita untuk ke depan. Amin. Ya. Terima kasih Bu Rita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembicaraan atau obrolan pasca observasi saya dengan Ibu Herita, rekan sesama sejawat saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.